Halo, kembali lagi di Urang Ngobrol. Masih dalam rangka ngobrolin Digimon. Makanya baju kita masih sama. Karena nanti lanjutan teman-teman sebenarnya. Nah, kali ini kita akan membahas Digimon 02. Nih. Judulnya Digimon Zero Two ya. Adventure Ada adventure-nya nggak sih itu? Kalau di Indonesia ada Adventure Ada Zero ya? Two. Ya, Wah, itu Adventure lagunya Dimulai bagus, cerita, gila, ya kan? terjemahnya bagus banget. Bagus banget. Aku pas nerjemahin buat filmnya tuh lagunya aku nyontek langsung yang dulu ya. langsung yang lama. Karena udah bagus. Karena udah bagus. Karena Yang udah bagus nggak boleh, nggak usah diapa-apain. Apa. Jadi Mas Daris ini yang kemarin kalau Ya, misalkan movie Zero Two teman-teman The Beginning. Nah, aku terjemah Dia adalah Indonesianya. penerjemahnya teman-teman. Nah, ini Digimon Zero Two tuh aku nggak suka. Langsung aja. Aku Langsung nggak suka. Nah, aku langsung nggak suka. Oke, kenapa nih nggak suka nih? Karena buatku karena ini kayak ngomongin Gundam Seed sama Gundam Seed Destiny. Oke, paham. Jadi Digimon Zero Two itu nggak bisa lepas dari Digimon Adventure. Ya, betul. Jadi Daisuke dia itu nggak dapet porsi leader yang oke. Masuk akal. Masih terbayang-bayangi sama Taichi dan Yamato. Ya. Aku nggak sukanya di situ. Dan karakternya nggak memorable Oke. pada saat itu. Tapi kemudian aku ngelihat Miyako jadi cantik banget. Ya, Miyako jadi cantik. Soalnya dulu enggak. Ya, Miyako kan jelek emang dulu. Bukan jelek sih, maksudnya pakai topi gitu. Dia pemilik toko kelontong kan. Dan kerja terus tiap kali kalau misalkan dia nggak di sekolah, dia jaga, dan orang-orang di Jepang itu biasanya pakai penutup. Iya, nggak kelihatan jadi Miyakonya cantiknya. Makanya. Nah, yang bagus itu malah Ken. Oh ya. Nah, jadi memang Digimon Zero Two ini adalah kelanjutan langsung dari Digimon Adventure kan. Jadi berapa tahun ya itu ya? Pokoknya mereka itu SMP. Ketika Taichi dan kawan-kawan itu udah SMA, mereka SMP, makanya ya kebalik. Teman-temannya yang udah SMA itu bukan Jo ya? Taichi masih SMP ya? Kelas 3 SMP masih SMP, dan yang Takeru sama Hikari masih SD kelas 5. Oh gitu ya? Aku agak lupa detailnya. Aku juga agak lupa sih, cuman kayaknya seperti itu. Nah, yang jelas kemudian ini kan Baton Touch kan. Ya. Bener-bener Baton Touch. Yang menarik buatku dari Zero Two adalah bukan ceritanya, tapi lore-nya. Lore-nya. Betul, teman-teman. Lore-nya dunia digital tuh dieksplor gede banget sama ada siapa itu King Longmon dan 4 dewa yang lain itu kan ya. Jadi karena di dunia digital tuh ternyata ada dewanya. Kan baru dibahas di Digimon 2 ada gelang suci yang mengelilingi batu-batu itu King Longmon yang memberikan kekuatan ke Eximon dari Stingmon, Imperial Dramon. Iya, juga King Longmon. Jadi kalau Henshin Sequence kan ada King Longmon. Ada King Longmon ya. Itu benar-benar. Jadi itu maksudnya tadi barusan dikatakan oleh Mas Daris, kalau kalian aware itu bahkan di Henshin bukan Henshin dong, Shinka dong. Oh iya. Shinka dong. Henshin. Shinkanya pun ada ininya. Kamen Rider. Ada Easter egg-nya. Easter egg-nya tuh banyak. Ya itu. Itu Easter egg-nya banyak. Berubah jadi Flame Dramon. Easter egg loh. Ingat nggak? Digimental Up. Di belakangnya ada Greymon, Metal Greymon, War Greymon. Iya, kalau itu. Easter egg-nya banyak. Aku tuh nggak suka loh sama Digimental Up itu. Bukan nggak suka. Okay. Sama Digimental Up itu. Sebenarnya bukan nggak suka ya, lebih ke desainnya sama. Oh ya, aku paham. Maksudnya kalau kita ngomongin, tapi kemudian dulu aku nggak paham kan. Karena kan ini kan Armor Evolution kan. Dulu pas kecil tuh aku nonton tuh nggak paham karena aku ngelihat Digimon Adventure itu distinct banget gitu loh. Ini jadi ini, bentuknya sangat-sangat berbeda. Nah, sedangkan kita ngomongin Vimon jadi Flame Dramon, habis itu sama Light Dramon itu sama. Ya. Nggak cuma Vimon, bahkan si yang lain juga. Iya, benar. Itu kan sama tuh. Benar. Itu kayak dikasih baju aja. Dikasih armor. Kemudian pas udah dewasa, udah lebih paham konsep lore. Nah, baru pas nonton ulang Digimon 2 tuh, genius juga ya. Genius juga ya konsepnya ya. Makanya aku yang paling tak puji dari Digimon 2 itu bukan ceritanya, konsepnya. Karena buatku hubungan karakternya yang nyangkut itu cuman Daisuke sama Ken. Tapi Ken itu nyangkutnya sama banyak orang loh. Bahkan sama Iori, sama Shinkan. Maksudnya karena keberadaan Ken ini itu loh yang nyangkut sama siapa-siapa gitu. Justru cerita Digimon 2 itu, Digimon Zero itu jadi makin bagus ketika
Ken datang sebagai Ken bukan sebagai Kaisar Digimon. Walaupun itu menurutku desain goblok banget sih. Kaisar Digimon tuh desainnya bagus. Iya. Keren, bantet. Iya. Iya kan? Iya lagi. Pendek kan? Pendek. Nah, pas jadi Ken tinggi. Apa sih? Iya lagi rambutnya gede gitu kayak ya Allah. Apa sih enggak banget. Dan tujuannya juga nggak jelas loh. Kaisar Digimon tuh tujuannya nggak jelas loh. Ya karena memang dia korup aja sih. Korup aja mau menguasai dunia digital, gimana caranya menanam di menara-menara kegelapan. Nah, itu kan sebab kenapa Digimon nggak bisa berubah kan. Menara-menara kegelapan. Itu bagus. Cuman maksudnya waktu di Digimon 3 keluar lagi lah si Kaisar Digimon ini dengan wujud yang lebih keren, ternyata Genai. Ya itu aku sebel banget. Itu bentuknya bagus. Iya, tapi aku sebel banget itu. Maksudku kan aku ngece ya. Iya, ngece gitu loh maksudnya. Ini tuh bagus banget begitu kan. Kok gini ya? Itu ngece banget. Ini kok gini ya? Kayak gitu. Menurutku salah ya dibanding Digimon Adventure ya. Cara Digimon Zero tuh ngerangkai kisah sambungannya itu lebih oke. Ya. Karena kalau Digimon Adventure itu kan kayak patah-patah tuh habis Devimon, Etemon, terus kemudian Vandemon, Dark Master, Apocalypse. Itu menurutku tuh nggak nyambung. Iya. Disambungnya sih bisa. Nah, Digimon Zero itu dari nyambung semua dari Kaisar Digimon, kemudian mereka menghancurkan menara-menara kegelapan, Black War Greymon keluar, bisa berubah jadi Paildramon, habis itu ekspansi dunia digital ke dunia manusia, anak-anak terpilih perangnya di dunia manusia juga kan? Bagus banget. Itu bagus banget. Kemudian endingnya ternyata musuhnya Belial Vandemon yang di Digimon 1 belum kalah bro. Itu gila, itu rangkainya bagus banget. Itu bagus banget. Lore-nya bagus banget. Dan banyak banget lore yang belum kejawab juga. Iya. Lautan Dagomon? Ya sampai sekarang belum terjawab. Disinggung di 3 dikit sih. Ya, disinggung di 3 dikit. Tapi itu nanti ya. Nanti ya. Tapi yang jelas buatku menikmati Digimon Zero itu tuh justru aku bisanya itu setelah nonton ulang. Oh iya, benar sih. Pas kecil masuk akal. Yang buat aku keren tuh ini. Black War Greymon. Dan pada saat mereka bertiga duel ini sama Imperial Dramon. Gila itu bagus banget. Yeah. Imperial Dramonnya nggak guna sih, cuman ya oke lah. Nggak, dia tuh. Nggak memang ngapain sih. Iya, ngapain sih lo ikutan. Gitu. Karena kan sebenarnya kan hubungan Black War Greymon yang anti-hero diciptakan secara tiba-tiba aja sangat berpengaruh kan. Karena dia ngobrol sama Agumon kecil loh. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya aku nggak tahu tujuanku apa. Aku tuh hidup karena apa? Ternyata itu kan krisis eksistensi banget ya. Iya, dan itu tuh banyak terjadi sama kita zaman-zaman kita loh. Iya tuh gila banget. Masa-masa kita pada saat itu apa ya? Yang menyedih, yang aku agak gimana gitu kan emang satu-satunya karakterisasi yang paling menarik di mana di Digimon Zero itu tuh malah bukan di karakternya tapi di Digimonnya, di Black War Greymon. Iya, lagi sepakat aku. Beda sama Digimon Adventure yang kita bisa relate sama masing-masing anak terpilih pada level tertentu. Di Zero tuh anak-anak terpilih itu mereka ada device untuk menggerakkan cerita. Betul. Bukan fokus ceritanya apa? Dunia digital. Iya bener sih, tokoh utama. Iya, aku sepakat sih. Tokoh utamanya dunia digital. Karena kita jadi ngerti dunia digital tuh kayak gimana. Terus kemudian, anak terpilih tuh kok jadi banyak, kenapa? Iya, ada. Dari berbagai macam dunia. Dan itu dark banget ini tuh. Ending-endingnya aja. Nggak ajar lah. Kalau dipikir-pikir Digimon Zero tuh aslinya dark banget. Iya. Tapi ketutupan sama karakter-karakternya yang ceria. Dan tipe gambar yang anak-anak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi Black War Greymon itu sedikit sekilas info, dia matinya mengorbankan diri. Itu kan bagus banget. Itu kan redemption. Terus banyak juga kayak bangsanya Demon dan kawan-kawan yang istilahnya dia menyerang ke kota segala macam. Terus dia nggak bisa dilempar ke dunia digital karena kalau dilempar ke dunia digital dia akan berbahaya di dunia digital. Terus dilempar ke lautan Dagomon. Nah itu kan pemikiran itu kan dia tuh setan loh. Iya. Dilempar ke lautan Dagomon gimana, dan sampai sekarang belum dibahas lagi. Belum dijawab. Kayak gitu itu banyak. Aku nggak ngerti ya apakah jawabannya itu ada di medium komik atau yang lain, nggak ngerti. Belum baca aku. Teman-teman kalau ada yang ngerti mungkin bisa kasih tahu kami di kolom komentar. Nanti kita obrolin juga. Dan jelas Digimon Zero tuh aku nggak suka. Tapi bukan berarti jelek. Ya, betul. Cuman nggak suka aja. Oke, terjawab nih akhirnya kenapa
oh nggak suka, oh tapi bukan jelek. Iya, ya kita nggak suka tuh boleh. Boleh dong. Kita nggak suka, boleh nggak cocok. Wajar, Tapi wajar. kalau bagus jeleknya kan ada ukurannya. Iya, betul. Buatku ukuran bagusnya Digimon Zero itu ada di bagaimana serialnya bisa mempresentasikan cerita dunia digital dengan baik. Ya. Walaupun sejujurnya twist banget loh. Iya. Belial Van Demon tuh. Iya. Ya Ken aja udah cukup twist loh. Enggak, ini ngapain keluar lagi? Iya sih. Dan dunianya bukan dunia digital lagi. Dan kalahnya Iya, kan bola semangat ya. Iya, bola semangat. Kalahnya kan pakai bola semangat. Gigadet ya. Apa semua anak terpilih Keinginanmu apa? Tapi mungkin pada masa itu kalahnya tuh gak kalah kuat. Ya, nggak kalah kuat. Jadi mereka tuh kayak apa sih cita-citamu di masa depan gitu. Dan Digimon 2 ini ditutup dengan keberhasilan anak-anak terpilih yang dulu dari Digimon 1 dan Digimon 2 membangun sebuah keluarga. Nggak mau bahas sih. Nggak mau bahas. Ada nggak mau bahas. Nggak mau bahas sih. Aku tidak menganggap episode terakhir Digimon Zero itu ada. Iya, karena udah banyak hal-hal poin yang nggak. Bukan soal Nggak itu nyambung. sih kalau Kenapa, aku kenapa? nggak itu kalau aku kan pengennya Taiju sama Ya, kalau itu mah urusan lo. Sora ya. Enggak, tapi maksudnya yang aku bisa. Nggak, itu katakan. kayak itu loh yang bikin aku benci Digimon Zero itu karena Endingnya. bukan karena endingnya, karena Taiji sama Sora yang dari dulu. ya ini dari film nih, dari cerita nih, mereka tuh sedekat itu kan. Sedangkan Sora sama Yamato dari di Adventure tuh mereka biasa aja. Ya. Ada momennya sih, tapi nggak ada. Nah, kemudian di Digimon bukan sebelumnya Adventure Our War Game. Children Our Game. Iya, itu kan hubungannya Taiji sama iya sih. Benar. Habis itu kok di Zero itu sama Yamato. aku jadi apa sih? Aja. Tapi ya udahlah, maksudku itu kan personal ya, itu nggak ngefek ke cerita gimana jadi ya udahlah. Cuman buat teman-teman yang udah nonton Digimon 3, udah nonton Digimon Last Evolution Kizuna, udah nonton The Beginning, itu kayak endingnya Digimon 2 itu masih kita pertanyakan. Karena banyak banget plot kayak kenapa Agumon masih ada di situ. Ya. Nah, itu masih belum terjawab atau mungkin ada film mungkin nanti. Karena kan ending Digimon Zero to The Beginning itu kan kalau aku ngelihatnya ya, itu Last Evolution Kizuna, kemudian The Beginning itu memang diarahkan untuk menuju ke endingnya Digimon Zero 2. Entah bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita lihat. Soalnya gimana tuh kok Yamato jadi apa jenenge astronot itu kan aneh banget. Iya, jauh loh. Jauh banget loh itu. Yamato itu tolonglah. Yamato itu kan anak band. Jauh banget loh itu. Anjir lah. Makanya aku ya udahlah. Ya, tapi sekali lagi sebagai entry kedua dari franchise dunia digital, menurutku Zero tuh berhasil untuk menjalankan tugasnya sebagai penutur lore-nya. Oke. Ya, benar, masuk akal. Dan kalau ngomongin karakternya terserah masing-masing ya. Betul. Ya. Tapi kemudian Digimon The Beginning membuatku suka sama karakter-karakternya. Yes. Karena mungkin udah mulai dewasa juga, Pak. Iya, udah mulai matang, Pak. Iya, karena karakternya mereka jadi lebih hidup. Ya. Banter karakternya bagus banget tuh loh. Itu yang aku nggak begitu dapat di Digimon di serialnya. Ya. Oke, gitu. Oke, itu aja kali ya. Mas Faisal ada lagi? Kayaknya enggak sih. Ya. Yang jelas tetaplah Yamato sama Taiji. Kok Yamato sama Taiji? Terusin aja, Bro. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten Digimon kita selanjutnya.